Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indah Fauzia dengan NIM 2108056025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode numerik sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss. Tujuan pembelajaran metode Gauss adalah melalui model pembelajaran program based learning dengan penilaian kritis dan kreatif peserta didik atau mahasiswa dapat memecahkan sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss. Pembahasannya itu ada 5. Yang pertama ada tujuan pembelajaran metode Gauss. Yang kedua, konsep dasar metode Gauss. Yang ketiga, langkah perhitungan metode Gauss atau algoritmanya. Yang keempat, ada soal dan penyelesaian metode Gauss. Dan yang kelima itu ada kesimpulan dan manfaat metode Gauss. Untuk konsep dasar metode Gauss adalah untuk mengubah matriks menjadi lebih sederhana dengan melakukan operasi-operasi nilai-nilai di dalamnya. Metode eliminasi Gauss dikembangkan dari metode eliminasi dengan cara menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel untuk mendapatkan nilai variabel bebasnya. Metode Gauss ini juga dapat untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL dan menemukan inverse dari matriks yang dapat dibalik. Untuk bentuk metode Gauss, pada metode ini itu dilakukan dengan cara melakukan operasi pada koefisien yang ada dalam persamaan dan hasil akhirnya adalah sistem persamaan ekuivalen yang selanjutnya dapat mudah diselesaikan dengan cara metode substitusi. Persamaannya seperti berikut: A11 X1 ditambah B12 X2 ditambah A13 X3 sama dengan B1. Untuk persamaan yang kedua, A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah A23 X3 sama dengan B2. Untuk yang ketiga, A31 X1 ditambah A32 X2 ditambah A33 X3 sama dengan B3. Setelah itu ditulis matriks tersebut itu nanti ditulis dalam bentuk augmented matrix. Jadi contohnya seperti ini ya. Untuk algoritma metode Gauss secara umum atau sistem persamaan linearnya seperti berikut. Seperti tadi juga ya, hampir sama. A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah titik-titik plus AIN 1N dikali XN sama dengan B1. Nah, itu tergantung nanti ada berapanya. Jadi nanti N itu menunjukkan nilai tersebut. Terus A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah titik-titik ditambah A2N ditambah XN sama dengan B2. Terus langkah-langkahnya secara umum itu sistem persamaan linear itu seperti ini. Oke. Nah, yang pertama caranya itu mengubah sistem persamaan tersebut menjadi matriks augmented atau yang berukuran N dikali N plus 1. Nah, nanti akan seperti ini. Oke. Kan seperti ini. Yang kedua, kalian harus memeriksa elemen-elemen pivotnya. Apakah ada yang bernilai 0 atau elemen-elemen pivot adalah elemen-elemen yang menempati diagonal suatu matriks, yaitu A11, A22 dan sampai AN gitu ya. Atau biasanya disingkat dengan AI2 atau II. Jika AI2 ini atau AII itu tidak sama dengan 0, bisa dilanjutkan ke langkah yang nomor 3. Namun, jika ada elemen diagonal yang bernilai 0 atau AII sama dengan 0, maka baris di mana elemen itu harus bertukar posisinya dengan baris yang ada di bawahnya. Bisa jadi kayak PI ekuivalen dengan PC gitu ya, dimana J sama dengan I plus 1,
I plus 2, dan seterusnya N. Nah, sampai elemen diagonal matriks menjadi tak nol. Yang ketiga, melakukan proses triangularisasi sehingga menjadi bentuk seperti ini. Oke, menjadi bentuk seperti ini. Menjadi bentuk seperti ini. Nah, untuk langkah yang terakhir, lakukan proses substitusi mundur untuk memperoleh nilai X1, nilai X2, dan nilai X3-nya. Selesaikan sistem persamaan linear berikut. X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 itu sama dengan 6 kan. Terus yang kedua, persamaan yang kedua, 2X1 ditambah 5X2 ditambah 10X3 sama dengan 17. Terus yang ketiga, X1 ditambah 3X2 ditambah 10X3 itu sama dengan 18. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal dengan menggunakan metode? Untuk caranya ini ya, nanti ini di sini. Yang pertama, augmented matrix pada persamaan SPL. Nah, itu dibuat seperti ini. Oke. Nanti jadi konstantanya aja. Jadi 1, 2, 3, 6, terus 2, 5, 10, 17, 1, 3, 10, 17. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya membuatnya kita akan meng-OBE atau operasi baris elementer dari matriks tersebut gitu kan. Terus yang kita akan meng-OBE yang baris yang kedua karena kita akan mencari 0 di kolom dan baris yang kedua. Kolom pertama, baris kedua. Itu kan B2 itu kita akan OBE menjadi B2 dikurangi 2 B dikali 1 kan. B itu kan ada 2 B2 nya 2 terus min 2 di B1 2 dikali 1 itu kan 2, jadi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Selanjutnya B2 nya 5 terus B1 nya 2, min 2 dikali 2 itu min 4. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Terus 10 dikurangi 6, ya kan? 2 dikali 3 sama dengan 6 kan, berarti 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Yang selanjutnya itu 17 dikurangi 2 dikali 6 atau 12, berarti 17 dikurangi 12 sama dengan 5. Terus baris yang ketiga kita akan OBM dengan rumus B3 dikurangi B1. Jadi 1 dikurangi 1 itu hasilnya 0. Terus 3 dikurangi 2 hasilnya 1. 10 dikurangi 3 hasilnya 7. 17 dikurangi 6 hasilnya 11. Untuk selanjutnya kita akan mengenolkan baris yang ketiga kolom yang kedua. Itu dengan cara OBE B3 dikurangi B2 kan, berarti 0 dikurangi 0 itu hasilnya 0. Terus 1 dikurangi 1 hasilnya 0, dan 7 dikurangi 4 hasilnya 3, 11 dikurangi 5 hasilnya 6. Itu akan diperoleh seperti ini yang tertera di PPT. Oleh sebab itu kita akan memperoleh penyelesaian sebagai berikut. Itu kan 0, 0, jadi kan 3 itu kan X3 ya, 3X3 sama dengan 6, jadi kita akan memperoleh X3 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terus kita akan mencari nilai X2 dengan cara disubstitusikan karena kita sudah mendapatkan X3, jadi X2 ditambah 4 X3 sama dengan 5, X2 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 5. Jadi kita akan memperoleh X2 itu dari X2 plus 4 dikali 2 sama dengan 5, X2 sama dengan 5 dikurangi 8 sama dengan min 3. Jadi kita akan mendapatkan nilai X2 nya itu min 3. Terus selanjutnya X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 6. Karena kita sudah mendapatkan X2 sama X3 nya, kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama ini. Jadi X1 ditambah 2 dikali min 3 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 6.
kita akan memperoleh X1 sama dengan 6 ditambah 6 dikurangi 6 sama dengan 6. Jadi kita memperoleh nilai X1 sama dengan 6, X2 sama dengan min 3, X3 sama dengan 2. Kesimpulannya adalah kalian harus memperhatikan bahwa dalam dua langkah pertama difokuskan pada posisi pivot bilangan yang dilingkari atau yang digunakan untuk mengeliminasi seluruh angka dalam baris yang ada di bawahnya. Koefisien yang ada dalam posisi pivot itu disebut sebagai elemen pivotal atau pivot. Nah, elemen pivotal ini atau pivot harus berupa bilangan yang tidak nol. Jika dia adalah 0, maka baris atau persamaan pivotal ditukar tempatkan dengan sebuah persamaan yang ada di bawahnya untuk menghasilkan sebuah pivot yang tidak 0. Hal ini selalu dapat dilakukan pada sistem-sistem yang hanya memiliki satu buah penyelesaian. Oke, itu kesimpulan. Ya. Untuk manfaat menggunakan metode Gauss itu ada beberapa manfaat. Yang pertama itu memecahkan sistem persamaan linier. Yang kedua, mengoperasikan nilai-nilai dalam matriks dengan lebih sederhana. Yang ketiga, menghitung determinan. Dan yang keempat, menemukan inverse dari matriks. Yang kelima, menghitung rank dan menentukan basisnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.